Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di ladang pokokku ini, pohonnya Iya. tidak berbuah lebat. Selamat datang di Zoom Al-Hasani bersama Buya. Mulai ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'da Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama bapak-bapak dan ibu-ibu pilihan Allah yang sangat beragam, yang berasal dari berbagai latar belakang, apakah itu profesi dan disiplin ilmu, dan dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahmi yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu. Acara inti di pagi hari ini yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat 60, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Bapak Ahyar Sihombing dari kelas GMM. Terlebih dahulu, marilah kita akan sapa Buya dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Bagaimana pagi ini Buya? Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Semoga semakin sehat ya Buya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Besar harapan kita, Buya Hasrizal selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Amin. Semoga Allah panjangkan umur beliau untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Bapak Ahyar Sihombing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Bu Nina. Bu Nina juga sehat ya? Alhamdulillah Pak. Semoga siap ya Pak mengurai ayat pagi ini. Insya Allah, mohon doanya Bu Nina. Mudah-mudahan lancar. Baik, begitu juga doa kita untuk Pak Ahyar. Semoga pagi ini Allah meridhoi dan bisa menguraikan ayat dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Buya Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani beserta pendamping, disilakan. Syukran Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita rahmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga mudah bagi kita meninggalkan larang-larangannya. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita setiap harinya berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan usia yang kita lewatin ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi yang sangat spesial ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran.
Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan kepada orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita yang ada di Zoom ini, Allah berikan nikmat bersama. Mudah-mudahan nikmat ini kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nantinya, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti dia berhisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau masuk ke surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Alasan kita dan hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita ini. Baik Bapak Ibu, semuanya pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 60. Kita bersama Pak Hayar Sombing. Assalamualaikum Pak Hayar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Bapak di mana tinggal nih Pak? Di Depok, Bu ya. Alhamdulillah, Depok ya. Kapan masuk Al-Sani Pak? Bulan Mei 2022, Bu ya. Siapa yang ngajak dulu Pak? Siapa yang ngajak? Sahabat saya Pak Joko Suramto, Bu ya. Alhamdulillah. Guru ya? Iya, Bu ya, sama-sama. Satu sekolah dulu dengan beliau. Oh iya. Oke. Ini berapa yang tapi keberapa nih Pak? Kalau yang ketiga, Bu ya. Yang ketiga ya. Nah, mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, tanpa punya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ayar. Silakan Pak Ayar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lil-dzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi alamin. Buya Rizal yang kami hormati serta Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipertemukan dalam pagi yang sejuk ini untuk memahami Al-Qur'an. Semoga kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita kerjakan di sisa hidup kita ini adalah hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita pohonkan semoga tercurah pada manusia pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita kelak termasuk yang ada di sini sesuai sering yang Buya katakan bisa bertetangga dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang bahagia ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama tentu kepada Buya yang telah begitu ikhlas mengamalkan ilmunya kepada kita semua, kepada keluarganya, dan yang kedua kepada tentunya sahabat saya Pak Joko Suramto, dengan beliau lah saya bisa ikut bergabung dengan Al-Hasani ini. Dan kedua tentu tentang dengan Ibu Nel Ermawati yang begitu tulus dan ikhlas tanpa pamrih untuk membimbing kami selama kurang lebih 2 tahun ikut di Al-Hasani. Ada tampilan tiga pertama dan kedua nampaknya ketiga ini saya agak sedikit deg-degan ini karena melihat penampilan teman-teman yang sudah tampil lebih dahulu masih baru sekian bulan lancar benar. Saya udah 2 tahun, nanti kalau ada yang kurang dalam papan saya makanya agak sedikit beban berat di Bapak Buya. Barangkali saya tidak panjang kata lagi, langsung aja kepada juga pada Bu Ernovina ya, yang saya minta tolong untuk menayangkan PPT pada pagi hari ini. Untuk itu kita mulai saja, saya akan segera bacakan ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل صدق الله. Ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 60 ini kami bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu penggalan 1 sampai 10. Bagian kedua penggalan 11 sampai 28. Bagian ketiga penggalan 3 sampai bagian 3 penggalan 29 sampai dengan 35. Kita mulai dengan penggalan pertama. Qul adalah penggalan pertama qul, penggalan kedua hal, penggalan ketiga unabbi'u, penggalan keempat kum, penggalan kelima bi, penggalan keenam syarrin, penggalan ketujuh min, penggalan kedelapan zalika, penggalan kesembilan masubatan, penggalan ke-10 indallahi, penggalan ke-11 man, penggalan ke-12 la'ana, penggalan ke-13 hu, penggalan ke-14 Allahu, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 ghadiba, penggalan 17 ala, penggalan ke-18 hi, penggalan 19 wa, penggalan 20 ja'ala, penggalan ke-21 min, penggalan 22 hum, penggalan 23 al-qiradata, penggalan ke-24 wa, penggalan ke-25 al-khanazira, penggalan 26 wa, penggalan 27 abada, penggalan 28 at-taghutu, penggalan 29 ulaika, penggalan 30 syarrun, penggalan 31 makanan, penggalan 32 wa, penggalan 33 adollu, penggalan 34 an, penggalan 35 sawa'is sabili. Penggalan pertama qul adalah KKP. KKP cirinya berakhiran sukun. Pelakunya anta. Ciri KKP berasal dari KKSAD, yaitu taqulu. Untuk menjadikan KKP dibuang siri KKSAD-nya dan disukunkan huruf terakhir menjadi qul. Tanya dibuang dan sukunkan wawnya menjadi qul. Kemudian waw akar katanya menghilang menjadi dibaca qul. Akar kata qawala menjadi qola. Sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya engkau katakanlah. Ada di Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan kedua hal. Bentuknya huruf bermakna. Artinya apakah. Penggalan ketiga unabbi'u. Bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan berakhiran doma. Berawalan u dan akhiran doma. Pelakunya ana,
akar kata naba'a, pola fa'ala. Polanya fa'ala. Artinya aku akan memberitakan. Ada di Munawir 1375. Penggalan keempat kum. Bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan kelima bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam syarrin, bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya setara dengan pola af'alu pada keadaan tertentu. Akar kata syarro. Pola kata kerja fa'ala, kata bendanya syarrun. Pola kata benda fa'lun. Artinya yang lebih buruk. Ada di Munawir halaman 708. Penggalan ketujuh man. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-8 dalika. Bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-9 masubatan. Bentuknya KBPP objek. Ciri kata bendanya berawalan ma, akhiran tanwin, dan ada tamarbutoh. Ciri pelaku pasifnya berpola maf'ulun. Ciri objeknya akhiran fathah. Akar kata saba menjadi akar kata sawaba menjadi saba. Kaidah 1 huruf sia poin 2 di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda maf'ulatun. Maf'ulatun dari adalah maswubatun menjadi masubatun. Waw akar kata menghilang karena ada 2 waw sukun menjadi masubatun. Artinya balasan. Ada di Mahmud Yunus halaman 83. Penggalan ke-10 indallahi. Bentuknya kata benda majmuk terdiri dari 2 kata inda dan Allahi. Ciri kata benda tidak ada alif lam di kata benda pertama dan tidak ada tanwin. Dan kata benda kedua akhiran kasrah. Inda bentuknya kata benda murni. Tidak akar kata atau bisa kata benda khusus sesuai dengan pola fi'la. Artinya di sisi. Dan Allahi Allah. Jadi indallahi kata benda majmuk artinya di sisi Allah. Jadi arti bagian 1 penggalan 1 sampai 10 engkau katakanlah apakah aku akan memberitakan kepada kalian dengan balasan yang lebih buruk dari itu di sisi Allah. Penggalan ke-11 man huruf bermakna artinya orang yang. Penggalan ke-12 la'ana bentuknya KKL. Ciri berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar kata la'ana. Pola fa'ala. Artinya dia telah mengutuk. Ada di Mahmud Yunus 398. Penggalan 13 hu. Bentuknya kata ganti artinya nya. Allahu artinya Allah. Harkat dhammah menunjukkan subjek atau pelaku dari penggalan ke-12 yaitu la'ana. Artinya Allah. Penggalan ke-15 wa. Bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16 ghadiba. Bentuknya KKL. Cirinya akhiran fathah. Pelakunya huwa. Akar kata ghadiba. Pola fa'ala. Artinya dia telah marah. Ada di Mahmud Yunus halaman 297. Penggalan 17 ala. Bentuknya huruf jar. Artinya atas. Penggalan ke-18 hi. Bentuknya kata ganti. Artinya nya.
Pengkaran ke-19. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 20. Ja'ala, bentuknya KKL, ciri akhiran fathah. Pelaku huwa, akar kata ja'ala, pola fa'ala, artinya dia telah menjadikan. Mahmud Yunus halaman 89. Penggalan 21. Min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 22. Hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-23. Al-qiradata, bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya awalan alif lam dan akhiran ta marbutoh. Ciri objek akhiran fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata qorida. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggalnya kirdun. Pola kata kerja tunggalnya fi'lun. Pola jamaknya fi'latun. Artinya kera, ada di Munawir 1104. Penggalan ke-24. Wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25. Al-khonazir, bentuknya kata benda murni objek jamak. Ini seperti pola fa'lala. Tetapi dalam kamus Munawir yang dibintang bukan akar kata, tetapi kata benda yang berawalan alif lam al. Kata benda tunggalnya khinzirun. Pola kata benda tunggal fi'lilun. Kata benda jamak fa'alilun. Artinya babi. Ada di Munawir 371. Penggalan ke-26. Wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 27. Abada, bentuknya KKL. Ciri akhiran patah. Pelaku huwa, akar kata abada. Pola fa'ala, artinya dia telah menyembah. At-taghuta, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya awalan alif lam. Akar kata togowa menjadi togo. Analog dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Di mana waw berubah jadi alif. Pola kata pekerja fa'ala. Pola kata benda fa'alutu. Ya, fa'alutu menjadi toguwutu. Huruf waw menghilang dan harokat domahnya diberikan kepada okin atau go, sehingga menjadi togut, artinya berhala. Ada di Mahmud Yunus halaman 236 sampai dengan 237. Arti bagian 2, penggalan 11 sampai 28. Orang yang Allah telah mengutuknya dan marah kepadanya, dan dia Allah menjadikan mereka kera dan babi, dan dia orang yang telah menyembah berhala. Penggalan ke-29. Ulaika adalah kata petunjuk jauh, artinya mereka itulah. Penggalan ke-30. Syarun, bentuknya KBSL. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatif setara dengan pola af'alu pada keadaan tertentu. Akar kata syarra. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda syarun. Pola kata benda fa'lun. Artinya lebih buruk. Ada di Munawir 708. Penggalan 31. Makanan. Bentuknya KBKK tunggal.
Ciri kata benda berakhiran tanwin, akar kata makuna, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Artinya tempat, ada di Mahmud Yunus 426. Penggalan 33, adollu. Bentuknya KBSL, ciri, berpola af'alu. Atlalu menjadi adollu. Akar kata dolla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Artinya lebih sesat. Ada di Mahmud Yunus halaman 238. Tinggalan 34 an bentuk huruf jar artinya dari sawa isabili. Bentuknya kata benda majmuk terdiri dari dua kata sawai dan sabili. Cirinya kata benda satu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua akhiran kasrah. Sawai bentuknya KBKK. Ciri kata benda diawali huruf jar yaitu an, akhiran tanwin, tapi karena bermajmuk dengan asabili tanwin hilang sehingga menjadi sawai. Akar kata sawia, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Asabili bentuknya KBSL. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri superlatifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya jalan. Ada di Munawir 607-608. Jadi artinya sawa isabil kata Pak Jimik itu adalah jalan yang lurus. Arti bagian 3 penggalan 29 sampai 35, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Arti keseluruhan, engkau katakanlah, apakah aku akan memberitakan kepada kalian dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih buruk dari itu di sisi Allah? Orang yang Allah telah mengutuknya dan marah kepadanya. Dan dia Allah telah menjadikan mereka kera dan babi. Dan dia orang yang telah menyembah berhala. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Akyar? Ya, tadi kan Ustaz pas sholat subuh listrik di rumah bermasalah menjadi agak stres. Stresnya sama Ustaz. Nggak apa-apa. Makanya pakai HP jadi nafotan, nggak bisa pakai laptop. Listrik, sinyal itu di luar jangkauan kita. Kalau Bapak satu orang misalnya mati sendirian, kalau saya di sini coba Bapak yang sentul mati, kalau saya masuk kan, itu di luar jangkauan kita. Masalah, tenang aja. Bapak usianya berapa nih Pak? Bayar? 67 Pak Ustadz. Oh 67 ya, masih aktif sekarang ya? Alhamdulillah. Sebelum pensiun dikasih percayaan mengurus sekolah swasta Pak Ustadz. Alhamdulillah, masih berguna ya Pak ya, masih produktif bisa kerja ya. Selamat Pak ya Sombing ya. Alhamdulillah, muntas. Oke Pak, Kamar ya, tetap istiqamah Pak ya bersama Quran ya. Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-Maidah ayat 60 yang sudah dibawakan oleh Pak Ayah Sombing. Saya mungkin nambah dikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Asalnya sudah sangat familiar sekali maka kul, TKP. Asalnya takulu, tak dibuang, karena tidak sukun, tidak perlu tambah alif, lam belakang disukunkan, waw sukun, lam sukun, dua berurutan tidak bisa, maka usia wawnya mengalah menjadi kul.
katakanlah pelaku nyata ya. Hal unabbiukum, apakah hal itu? Apakah unabbiukum, aku akan menceritakan kepada kalian, aku akan memberitakan kepada kalian bisyarrin, dengan ya berita yang lebih jelek, tentang lebih buruk ya, min zalika, dari itu. Nah, dari itu ya. Kemudian min syarri zalika masubatun, pembalasan indallahi di sisi Allah. Pembalasannya yang lebih buruk di sisi Allah. Karena dari ayat sebelumnya kan orang-orang fasik nih, cerita orang-orang fasik ya. Nah, Allah katakan man la'anallahu, barang siapa yang la'anahu, la'anahullahu, Allah melaknatnya. Jadi barang siapa yang Allah mengutuknya, wa ghadiba, dan dia murka atau marah kepada alaihi, padanya Allah kalau marah kepada kita, wa ja'ala minhum, dan dia menjadikan dari mereka al-qiradatan wal khanazira, menjadi kera dan babi. Nauzubillah min zalik. Umat dahulu pernah jadi kera ya, karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah pada saat dari Sabtu masih juga bersuka, padahal Sabtu untuk hari beribadah mereka melanggar. Jadi menjadi al-qiradata wal khanazir, jadi kera dan babi. Wa amadat taghut, dan mereka menyembah dan dia menyembah taghut. Taghut ini selain daripada Allah. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak saat menjelaskan taghut. Kemudian ulaika, mereka itu adalah syarr, lebih buruk, makan tampana wa adallu, dan lebih sesat, ansawa isabu, dari jalan yang lurus. Jadi jalan yang ditetapkan oleh Allah. Yang lurus itu satu ditetapkan oleh Allah, dia sesat dan jadi Bapak Ibu semuanya, demikian tadi ayat Al-Maidah ayat 20. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Kita selalu bersyukur ya, Nabi Muhammad walaupun berbuat dosa, Allah tidak biarkan. Allah itu tunggu dia sampai bertobat. Kalau Muhammad berdulu, langsung Allah hukum. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, karena kita sama-sama belajar, tentu ada kata-kata yang salah ucap, ada yang salah sampaikan, atau yang tidak tempatnya. Lagi kami mohon membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bu Nina Zulfia sebagai tutor, kami kembalikan melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Bu ya. Bapak Ibu, demikian tadi uraian Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 60. Berikut penjelasannya yang telah sama-sama kita dengar dan berharap semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin.